Jepang sudah menjanjikan kita suatu kemerdekaan. Kita masih bisa berdiri, tetapi saya rasa Indonesia masih belum siap. Ada satu dan dua hal yang perlu berbuat. Bila mana sedemikian negara ini memiliki dasar yang mantap. Dasar yang mantap. Nah, Indonesia harus seperti negara lain, sudah merdeka, kita harus punya dasar negara. Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Marilah kita katakan untuk kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari mana kita masih boleh menikmati nyata atau berkumpul dalam forum ini. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan tanah air. Bentar lagi Indonesia akan menghadapi wabah pertanahan di seluruh dunia yang akan menjadi pusat perhatian. Di mana Indonesia bentar lagi akan merdeka, 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 merdeka. Saudara-saudara sekalian, bentar lagi Indonesia akan menuju gerbang yang selama ini kita ceritakan, yang selama ini kita berjuangkan sampai harus merupakan kata. Maka dalam forum ini kita akan membuat gagasan atau dasar negara agar bangsa Indonesia di masa depan akan bisa menjadi fondasi, akan bisa menjadi bangsa dan tanah air. Bentar lagi Indonesia akan menuju gerbang kebebasan, gerbang yang kita ciptakan karena ini, gerbang yang akan saya perjuangkan sampai akhir akan datang. Dalam forum ini kita akan membahas dasar negara yang akan menjadi gagasan atau pedoman hidup bangsa yang akan datang. Maka dari itu saya Hadiman Yudhira telah keluar dari PPK sekali dengan ini menyatakan korupsi. Pak sekalian, tenang. Kita di sini semuanya sama, tidak ada golongan, tidak ada kelompok, cuma kita semuanya sama, memiliki tujuan yang sama untuk rasa negara. Jika ada pendapat atau gagasan, silakan dipakai kelompok. Saya mempunyai usul Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Oleh karena itu, kita negara Indonesia harus memiliki dasar negara untuk negara Indonesia. Saya setuju dengan pendapat bukan saya. Kita memang membutuhkan suatu ideologis yang dapat mempersatukan segala pihak. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya saya telah mendengar beberapa usulan yang diutarakan untuk dirumuskan. Menurut saya, dasar negara kita dapat dirumuskan dengan 5 poin. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Saya akui kata-kata Anda luar biasa, tapi Anda harus ingat bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam. Bukan Islam kan? Oleh sebab itu, saya yakin bahwa Indonesia bisa tentu menjadi negara yang Islam. Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Tempoh hari kita sudah melakukan rapat, namun masih belum mendapatkan usulan yang baik dan gagasan yang baik. Masih ada pendapat dan kajian. Maka hari ini kita berkumpul lagi tempat yang sama dan tujuan yang sama, yaitu untuk dasar negara. Maka dari itu saya silakan kepada saudara tulis untuk menyampaikan hasil rapat ini. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita telah mendapatkan gagasan mengenai dasar negara yang mana mengungkapkan oleh saudara kita Bunyamin. Namun pada poin mengenai ketuhanan masih mendapatkan masalah ekonomi. Sudah tidak ada gunanya lagi kita ngomong masalah ini. Karena semua agama yang menjadi prinsip paling penting yang Maha Esa. Sebaiknya kita tidak memiliki masalah agama ini, karena kesempatan masalah yang besar yang harus kita bahas sekarang. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia bisa merasakan agama ini, bahwa Indonesia adalah Islam. Betul itu, Islam masuk dari agama yang utama di Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau belum benar-benar demikian, kenapa tidak saja membuat kata dari kelompokmu?
Saudara-saudara sekalian, Anda telah mendengar pendapat berkata, tidak ada gunanya kita melaksanakan rapat ini jika menggunakan kepala pakai panas. Apakah ada pendapat lain dari dasar negara? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan ide dan gagasan saya mengenai dasar negara bagi bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Berikut adalah alasan dari saya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, mufakat dan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, musyawarah. Sekian dari saya. Terima kasih. Berat, karena kedua hal tersebut adalah hal yang berkesinambungan. Sebenarnya saya enggan untuk kembali masalah ini. Namun pada poinnya yang telah disampaikan oleh Bung Guru sama sekali tidak mencakup masalah kekeluargaan. Menurut saya itu sangatlah penting. Terima kasih sudah datang. Kita semua berkumpul di sini selama 3 hari membahas apa yang sangat saya dibahas. Kita masih belum bisa memastikan dasar negara untuk negara kita di Indonesia. Setiap kelompok masyarakat berpaku terhadap kelompok masing-masing. Kita tidak bisa seperti itu. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan apa yang saya pikirkan dalam dasar negara Indonesia. Ada 5 poin yang akan saya bacakan berikut ini. Rakyat Indonesia sudah lama dijajah Belanda dan sekarang Jepang. Tapi jangan pernah lupa betapa sulitnya kita bertemu bersama mereka. Rakyat kita bersatu tanpa memperdulikan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Bukanlah suatu persoalan bagi segenap bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan semangat tersebut sebagaimana persatuan Indonesia dan kita bangkitkan sebagaimana bangsa Indonesia. Lalu bangsa ini adalah bangsa yang baru lahir, bangsa yang masih ada setelah yang telah mendahului kita. Mendahului kemerdekaan, kita itu mendapatkannya, kita itu memperjuangkannya. Seperti kita semua harus bisa berteman dengan seluruh bangsa untuk mendapatkan suatu relasi yang sangat baik dan juga untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan politik, ekonomi dan segala hal. Itulah yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah suatu budaya yang kita bebankan untuk semua berkumpul, bertemu dan membicarakan segala masalah yang ada untuk mencapai suatu solusi, yaitu tongkat musyawarah. Seperti yang telah saudara kemukakan sebelumnya, yang memiliki gagasan menyampaikan yang setuju menjalankan dan yang tidak harus tetap berada dalam itu setiap bangsa kita. Dan itulah poin ketiga, pemufakatan dan demokrasi. Selanjutnya, seperti kita ketahui betapa menderitanya bangsa kita selama bertahun-tahun ini, sungguh lama mereka kelaparan dan mereka menderita. Setelah kita merdeka adalah suatu misi bagi kita untuk mensejahterakan rakyat kita supaya dari Sabang sampai Merauke agar kita bisa memiliki apa itu kesejahteraan, apa itu kemerdekaan, apa itu kebebasan. Itulah apa yang tetap dari diri saya. Kesejahteraan sosial yang terakhir untuk mengakomodir semua. Kita semua ini beragama, karena kita semua harus mempunyai satu pedoman sebagai manusia ini. Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang hanya berdasarkan dari satu agama saja. Tuhan yang sangat berkuasa bisa diterima segala kalangan masyarakat. Bukan rakyat yang mempunyai kepercayaan dalam agama masing-masing. Tuhan melindungi Tuhan. Semua itu adalah di Pancasila. Berdasarkan kata sebentar yaitu Pancasila 5 dan sila prinsip atau asas dengan dasar itu kita semua bisa menangani seluruh tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! 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 Merdeka!